الدنيا جاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin qaimat rahimani wa iyyakumullah. Berbahagia sekali malam hari ini saya bisa ikut sholat berjamaah di Masjid Baitul Mukhlisin, rumah orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas bukan berarti bekerja tanpa pamrih, tetapi orang ikhlas adalah yang memurnikan pamrihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita makbul, sholat kita, saum kita, tilawah kita, sedekah kita, seluruh amal kita makbul. Yang kurang-kurangnya mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah saum sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, apabila kita laksanakan dengan tulus ikhlas semata-mata karena iman, itu akan memberikan dampak positif baik terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat secara keseluruhan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun sifatnya batiniah. Ada dikatakan bahwa nikmat terbesar kita adalah kesehatan dan keleluasaan, yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yakni kesehatan dan keleluasaan. Namun lebih besar daripada itu, nikmat terbesar hakikatnya adalah nikmatul iman dan Islam. Kesehatan yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi kehusuan dia ibadah. Sesibuk apapun seseorang, apabila dia beriman, tetap dia konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita masih tetap bertahan di hari ke-19 ini? Apa yang membuat kita tetap bertahan tadarus setiap hari? Apa yang membuat kita tetap tidak bosan sedekah setiap hari? Semata-mata karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasul menjamin orang yang melaksanakan ibadah baik siang ataupun qiyam, dasarnya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan potensi kepada kita itu fujuraha wa taqwaha. Potensi untuk fujur, maksiat, wa taqwaha, dan potensi untuk bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya nafsu dan akal, seimbanglah kehidupan kita, sehingga kita diberikan keleluasan dan kemampuan untuk memilih apakah kita maksiat atau taat. Pada saat ini, sebagian saudara kita memilih maksiat. Mereka tidak taat kepada Allah, tidak sholat, tidak tilawah, tidak saum, ya, dengan pilihannya sendiri. Sebagaimana kita dengan pilihan kita yang diberikan oleh Allah kemampuannya, kita melaksanakan ketaatan. Karena pilihan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam neraka karena ketaatan atau kemaksiatannya, dan seseorang dimasukkan ke dalam surga karena ketaatannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil kafirina jahannama sa'ira. Shallallahul alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita pelihara dari amal-amal kita, ya, adalah agar amal kita tetap berkualitas. Hikmah terbesar dari amal itu adalah takwa. Sehingga kalau ditanyakan apa sih hasil dari wudu kita, apa sih hasil dari sholat kita,
dari zakat kita, dari umroh kita, dari haji kita, bahkan dari saum kita. Yang terbesar adalah taqwa, la'allakum tattaqun. Nah, ketakwaan ini perlu dipelihara, karena sifat manusia itu cepat berubah. Rasulullah SAW mengisyaratkan, apalagi di akhir zaman, ada orang itu asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia masih beriman, sementara sore hari dia sudah kafir. Sebagaimana amsa mu'minan wa yusbihu kafiran, sore hari dia beriman dan pagi hari dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat cepat berubah. Hanya orang yang dikaruniakan oleh Allah keistiqomahan yang mampu mempertahankan keimanan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Ikhlaskan amal kita, karena amal yang ikhlas akan membentuk kita menjadi pribadi yang istiqomah. Salat kita akan membentuk kita menjadi pribadi yang istiqomah. Saum kita akan membentuk pribadi yang istiqomah. Tilawah kita dan lain sebagainya. Jadi orang yang kuat puasa itu bukan karena kekuatan dirinya, tetapi puasa memberikan kekuatan kepada dirinya. Ya, orang yang rajin baca Al-Quran bukan berarti dia mampu kuat baca Al-Quran, tetapi Al-Quran memberikan kekuatan kepada dirinya. Dan kelak di hari akhir, ya, Al-Quran dan saumnya akan memberikan syafaat, ya, kepada para sahabatnya. Memberikan syafaat, memberikan pertolongan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada saat ini memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Memberikan syafaat itu pertolongan, adalah hal atau tingkah keadaan dari makhluk yang hidup. Jadi saum dan Quran nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka di dunia pun saum dan Quran akan memberikan syafaat dalam bentuk pengkondisian kita agar senantiasa istiqomah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang istiqomah adalah jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih. Imam Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikmah menyebutkan tahapan-tahapan untuk mensucikan jiwa itu setidaknya 3, ya. Pertama kha, yang kedua ha, yang ketiga jim. Maksud saya kha adalah takhalli. Apa takhalli? Takhalli adalah mengosongkan diri kita dari sifat-sifat tercela, ya. Membersihkan diri kita, jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Adanya sifat hasud, adanya sifat iri, dengki dan lain sebagainya, itu adalah sifat-sifat tercela. Kosongkan dari diri kita. Siapa yang mampu mengosongkannya? Orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berusaha maksimal, ya, agar tidak ada sifat riya, agar tidak ada sifat sum'ah dan sifat-sifat jelek lainnya. Di samping itu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah keyakinan kita la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jiwa kita bisa bersih, ya, dari sifat-sifat tercela apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Perhatikan orang yang beriman itu selalu menyertakan doa di dalam setiap aktivitasnya. Mau makan baca doa, masuk kamar mandi baca doa, menanggalkan pakaian, memakai pakaian, ya. Hatta meludah pun, ya, ketika kita khilaf rupanya, ya, khilaf sedang sholat tiba-tiba lupa, gitu kan, maka kan kita meludah 3 kali dengan bertawud, berdoa kepada Allah. Ketika tidur tiba-tiba ada yang menindih, mendapat gangguan dari makhluk halus, ya, kemudian kita bertawud sambil meludah kecil 3 kali ke sebelah kiri, kemudian merubah posisi tidur. Dalam setiap aktivitas kita menyertakan doa, karena kita sadar sesadar-sadarnya kita tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak mampu tidur kalau Allah tidak membuat kita tidur. Kita tidak mampu makan meskipun ada makanan, sudah lapar kalau Allah tidak memberikan kemampuan. Pun demikian, untuk membersihkan diri kita, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhalli, ya. Yang kemudian yang kedua tahalli. Apa tahalli? Tahalli menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, ya. Bagaimanapun puasa itu adalah pertama mempersempit ruang lingkup nafsu yang bisa menguasai kita. 2 pintu nafsu itu ditutup rapat-rapat dengan puasa. Mana 2 pintu nafsu? Pertama batni, yang kedua farji. Batni perut lewat makanan, lewat minuman. Yang kedua farji kemaluan.
Betapa banyak perzinahan itu gara-gara dia tidak mampu mengendalikan syahwat farjinya. Betapa tidak sedikit pencurian, penjamretan dan lain sebagainya dengan alasan lapar. Ya, dengan dia melaksanakan ibadah puasa, syahwat farji dan syahwat batin dikendalikan sehingga pintu setan untuk mengendalikan kita sangat tertutup rapat. Yang kedua, tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Ya, setidaknya kalau seseorang sedang puasa, tumbuh amarahnya, ingin marah, ya, dia akan berpikir berkali-kali untuk meluapkan amarahnya. Jangan sampai dia meluapkan amarahnya sementara pahala saumnya berkurang. Saumnya tetap sah tetapi pahalanya tidak ada. Persis seperti ATM gak ada isinya. Buat apa banyak kartu ATM tetapi tidak ada isinya? Saum kita mentereng kelihatannya, ya. Ketika nanti di akhirat, nih saum kamu tapi tidak ada pahalanya, nih puasa kamu tapi tidak ada pahalanya, nih tilawah Al-Quran kamu tapi tidak ada pahalanya, ya. Maka dengan mengendalikan emosi, ya, kita karena khawatir jangan sampai saum kita tidak ada pahalanya, dan itu berlangsung sangat lama. Sebulan kita sholat paling 5 menit, sholat tarawih setengah jam, dari mulai takbir sampai salam kita senantiasa taat kepada Allah dan kita tidak maksiat, ya. Ini sehari 24 jam, siangnya siang, malamnya qiyam, sebulan bisa 29 atau 30 hari, dan kita terus dikondisikan di madrasah Ramadan ini agar senantiasa menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik dan menjauhkan diri, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek, ya. Kemudian yang ketiga adalah tajalli, ya. Apa tajalli? Tajalli itu merasa jelas, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita, apabila kita menyertakan perasaan ini, ya, ma min thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adana min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kana. Tidak ada orang yang bertiga kecuali Allah yang berkeempatnya. Tidak ada orang empat kecuali Allah yang kelimanya. Tidak lebih banyak, lebih sedikit daripada itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Perasaan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang akan mengkondisikan kita senantiasa menjaga kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berbahagia orang yang menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Mudah-mudahan ibadah saum kita seiring dengan rasa haus dan lapar yang kita laksanakan, dosa-dosa kita dibakar sebagaimana panasnya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pun demikian panjangnya yang kita berdiri kita, banyaknya tilawah kita ini akan menghiasi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mempesona, sehingga keluar dari Ramadan persis seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Awalnya adalah ulat yang menjijikan, begitu masuk ke dalam kepompong dipuasakan selama waktu yang ditentukan, sampai pada suatu saatnya nanti dia akan keluar dari kepompong dengan izin Allah menjadi makhluk yang indah. Dan insyaallah la'allakum tattaqun, kita akan menjadi makhluk yang indah melewati tarbiyah Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.